Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa FU Channel yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan saya dalam program Lebih Dekat dengan Al-Qur'an. Hari ini kita mengambil tema jangan pelit dalam berinfak fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hal itu atau bahkan memberikan warning tentang bahaya kita pelit dalam berinfak fi sabilillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah, baik berupa jihad qital maupun jihad dakwah dalam segala bentuknya, jihad ekonomi, jihad politik, jihad ideologi, bahkan jihad medsos dan sebagainya. Itu diperlukan dana, maka kita harus membiayainya, dan bahaya kalau kita pelit. Allah SWT menyatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Terhadap ayat ini banyak orang yang salah kaprah. Misalnya ayat ini dipakai untuk masalah rokok atau bahkan dulu di zaman sahabat pun ada yang salah di dalam memahami ayat ini. Diriwayatkan bahwa suatu ketika terjadi di dekat benteng dari Konstantinopel, serombongan kaum muslimin yang sedang mengepung, ya, jangan lupa bahwa Islam setelah mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi di Syam, pasukan Heraklius itu mengundurkan diri sampai ibu kota mereka, yaitu Konstantinopel, yang letaknya hari ini di Turki. Ya, Konstantinopel di kemudian hari ditaklukkan oleh kaum muslimin dan diganti dengan nama Istanbul. Nah, 800 tahun sebelumnya, di masa sahabat, ketika tentara Romawi dipukul mundur sampai Konstantinopel, tapi memang kota itu adalah kota yang luar biasa, perbentengan yang sulit ditaklukkan. Nah, salah satu fragmen peristiwa pada waktu itu adalah bahwa ada tentara Islam yang berusaha merangsek masuk, menembus barisan perbentengan dari kaum Nasoro Romawi. Sehingga setelah dia membunuh beberapa atau sejumlah tentara Romawi, dia akhirnya terbunuh. Lalu ada yang berkomentar di antara pasukan kaum muslimin, dia telah menjerumuskan diri dalam jurang kebinasaan, padahal Allah sudah melarangnya, sebagaimana firman-Nya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke jurang kebinasaan. Lalu sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, yang hari ini bisa kita ziarah ke kuburannya di Turki, ya, insya Allah kalau kita punya rezeki, ada bagusnya datang ke sana. Maka Abu Ayyub Al-Ansori ini mengatakan, sungguh kalian salah. Ayat itu bukan berkenaan dengan seperti orang yang tadi, tapi berkenaan dengan kami, orang-orang Ansor yang tidak mau berinfak fi sabilillah. Ya, lalu perintah Allah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian hendaklah kalian menginfakkan harta kalian di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah, wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam jurang kebinasaan. Jadi menolak berinfak fi sabilillah itulah yang dimaksud oleh Allah, menjerumuskan diri dalam jurang kebinasaan. Makanya dilarang oleh Allah dalam kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam jurang kebinasaan. Ini bisa kita pahami kalau umat Islam enggan berinfak,
maka berarti kemampuan belanja militer kaum muslimin berkurang. Kalau kemampuan belanja militer kaum muslimin berkurang, berarti untuk peralatan, untuk logistik, untuk personil, gaji personil itu akan mengalami penurunan. Berarti akan mengalami penurunan kekuatan. Kalau mengalami penurunan kekuatan, maka bisa dimungkinkan terjadi perang melawan orang-orang kafir, itu kalah. Kalau umat Islam, pasukan militernya itu, angkatan bersenjatanya itu mengalami kekalahan, maka orang kafir akan merangsek masuk ke daerah-daerah Islam. Yaitu mungkin terjadi pada masa penaklukan oleh Kubilai Khan terhadap Baghdad, ya. Nah, atau tentara Tatar terhadap Baghdad, kalau nggak salah Kubilai Khan apa Genghis Khan, saya lupa, ya. Maka dalam hal ini bisa akhirnya kaum muslimin diserbu, dikalahkan dalam jihadnya. Akhirnya kota-kota kaum muslimin ditaklukkan seperti Baghdad pada tahun 1258, ya. Baghdad ditaklukkan, 1 juta orang dibantai, kitab-kitab dalam Darul Hikmah itu dibuang ke sungai Tigris dan Efrat, sampai sungai itu hitam dan juga merah karena darah. Ini yang dimaksud oleh Allah, janganlah kalian jurumuskan diri kalian dalam jurang kebinasaan lantaran tidak mau berinfak fisabilillah, tidak mau membiayai jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari ayat ini. Mari selalu terhubung dengan Quran, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih.